Selamat pagi anak-anak semua, selamat bertemu kembali dalam pelajaran komputer pada pagi hari ini. Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan semangat, dan dalam perlindungan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai kecerdasan manusia dan komputer. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja. Perbedaan kecerdasan manusia dan komputer. Di sini kita akan lihat bersama apa perbedaan kecerdasan manusia dan kecerdasan komputer. Manusia terdiri dari sel khusus disebut neuron. Otak manusia terdiri dari sel khusus yang disebut neuron. Sedangkan otak komputer terdiri dari kumpulan sirkuit disebut mikroprosesor. Kecerdasan manusia mempunyai ide atau gagasan baru. Kecerdasan komputer tidak ada ide atau gagasan baru. Ide-ide yang ada di komputer berasal dari idenya manusia. Kecerdasan manusia tidak memerlukan perangkat lunak atau software. Secara kita sudah dianugerahkan oleh Tuhan pikiran, budi, dan pekerti. Jadi tidak memerlukan perangkat lunak atau software. Kecerdasan komputer memerlukan perangkat lunak atau software. Ya, jadi komputer tidak akan berjalan jika tidak ada perangkat lunak atau softwarenya. Kecerdasan manusia, daya ingat manusia sangat terbatas. Contohnya, kita mungkin ada hal yang lupa ketika kita waktu masih kecil, ketika kita masih TK atau di bawah 5 tahun, itu biasanya kita akan lupa hal-hal yang pernah kita lakukan. Nah, kecerdasan komputer, daya ingat akurat. Jadi contohnya seperti ini, seandainya komputer mau melihat data 10 tahun yang lalu atau bahkan 15 tahun yang lalu, data di dalam komputer masih ada dan akurat. Kapasitas penyimpanan terbatas. Ini berhubungan dengan daya ingat. Kemampuan otak manusia sangat terbatas, sedangkan komputer kapasitas penyimpanan dalam jumlah banyak. Ini bergantung dari kapasitas memori, dari hard disk ataupun media penyimpanan yang lain. Kecepatan menghitung kurang akurat. Nah, manusia atau kita kadang lemah di dalam menghitung. Misalnya perkalian yang angkanya sampai ratusan atau bahkan ribuan, kita pasti akan memerlukan proses yang lama untuk menghitung. Beda halnya dengan komputer. Perhitungan berapapun ketika kita input, maka dia akan menghitung secara cepat dan akurat. Kecerdasan manusia tidak tergantung sumber energi lain, ya. Jadi manusia itu tidak bergantung sumber energi lain, sedangkan komputer itu bergantung sumber energi listrik. Nah, itu tadi perbedaan kecerdasan manusia dan komputer. Kita lanjutkan lagi. Nah, selain ada perbedaan, tentunya ada persamaan. Nah, di sini persamaan kecerdasan manusia dan komputer. Di sini sama-sama mempunyai alur kerja yang sama sebagai alat input, proses, dan output.
Ya, jadi persamaannya sama-sama mempunyai alur kerja yang sama sebagai alat input, proses, dan output. Alat input manusia, Pak Anton kasih contoh, misalnya adalah mata. Nah, itu sebagai alat input diproses di otak kita atau di dalam kepala kita, lalu kita output atau kita keluarkan melalui suara. Nah, itu proses kerja atau alur kerja kecerdasan manusia. Sedangkan alur kerja dari komputer, nah ini sama, input device di situ akan diproses dan juga akan di output. Nah, inputnya misalnya kalau komputer itu melalui keyboard, mouse, diproses di CPU dengan menggunakan prosesor dan juga disimpan sementara di hard disk, lalu di output atau dikeluarkan lagi menggunakan monitor, LCD proyektor, printer, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelijensi artifisial atau artificial intelligence. Ya. Nah, contoh aplikasi yang menggunakan artificial intelligence atau aplikasi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di sini aplikasi media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, dan lain sebagainya. Terus ada aplikasi pesan kendaraan online, contohnya Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Terus ada aplikasi belanja online seperti Shopee, Bukalapak, atau Tokopedia, dan masih banyak aplikasi belanja online yang lain. Terus penggunaan GPS untuk jarak tempuh dan mencari alamat. Nah, ini biasanya di dalam handphone kita sudah ada Google Map. Nah, itu untuk mencari jarak tempuh ataupun alamat. Terus mobil tanpa pengemudi yang saat ini sedang dikembangkan oleh Google. Ini juga merupakan aplikasi artificial intelligence. Terus teknologi pada robot, ini juga menggunakan AI. Contohnya robot-robot yang ada di rumah sakit untuk mengantar makanan atau mengecek suhu pasien. Selanjutnya, manusia sebagai brainware. Apa itu brainware? Kita akan lihat bersama. Peran utama manusia dalam komputer sangat penting karena komputer adalah hasil ciptaan manusia. Brainware adalah orang yang menggunakan perangkat komputer. Kita sebagai pengguna atau manusia itu disebut brainware. Nah, sebagai pengguna atau brainware mempunyai fungsi sebagai berikut, ya. Jadi kita sebagai brainware mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai programmer. Tugas utama dari seorang programmer adalah untuk membuat program yang dibutuhkan dalam sistem komputerisasi. Jadi programmer adalah membuat program yang dibutuhkan dalam sebuah sistem atau sebuah organisasi atau dalam sebuah institusi. Selanjutnya, sebagai administrator. Di sini seseorang yang memiliki tugas dan kemampuan untuk mengolah suatu sistem operasi
beserta program yang dijalankan. Selanjutnya, sebagai operator. Operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer, misalnya menginput dan menyiapkan data untuk diakses atau ditampilkan. Demikian tadi anak-anak semua pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.